Baik, kembali lagi di channel Health. Di video kali ini kita akan belajar mengenai jaringan komputer, yaitu mengenai topologi yang sudah ada di layar ini. Ini adalah contohnya. Nanti yang akan kita implementasikan adalah contoh yang seperti ini. Bagaimana cara kinerja 3 klien ini atau PC, kemudian 4 server ini memberikan layanan kepada klien dengan menggunakan switch atau penghubung ya. Di sini saya akan jelaskan dulu alur nantinya. Untuk PC 0 ini saya akan memberikan IP-nya itu secara otomatis ya. Kemudian untuk PC 2 ini akan dilakukan secara otomatis untuk memberikan IP-nya. Nah, kemudian server yang pertama ini adalah HTTP server, yaitu untuk memberikan layanan web kepada klien ya. Kemudian yang kedua ini DNS, Domain Name System. Dia akan memberikan nama domain dari IP yang sudah diberikan ya. Kemudian yang ketiga ini adalah DHCP server. Untuk DHCP server ini dia akan memberikan konfigurasi secara otomatis kepada PC 1 ini dan PC 2 ini. Kemudian yang keempat ini adalah FTP. FTP server ini menyediakan layanan data atau dokumen ya. Kemudian kita hubungkan pada DNS seperti ini. Oke, kita langsung saja mulai praktikumnya. Sekarang kita buka dulu package tracernya. Nah, tampilannya seperti ini. Jika teman-teman belum download, silahkan download dulu. Selanjutnya kita masukkan PC-nya seperti yang dicontoh tadi. Kita masukkan 3 PC. Lalu kita beri switch-nya atau penghubungnya. Kita taruh di tengah saja. Kemudian kita berikan servernya. Server 0, server 1, server 2, server 3. Nah, maaf ya jika tidak rapi. Nah, setelah seperti ini kita hubungkan dengan menggunakan Overstrike. Kita hubungkan sini. Kita pilih yang pertama. Setelah seperti ini, jika penghubungnya warna hijau berarti sudah terhubung ya. Lalu kita beri nama terlebih dahulu pada server 0 ini, kita ganti namanya menjadi HTTP server. Setelah seperti ini, biarkan yang klien ini tidak usah diganti, tapi kita akan memberi keterangan IP-nya. Kita beri keterangan IP-nya, kita klik flash note-nya. Kita beri keterangan IP-nya di sini. 192.168.11.2. Kemudian kita beri di HTTP servernya. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, diharapkan kelihatan lah teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasukkan IP-nya. Kita klik PC 0, kemudian kita ke desktop, kita masukkan IP-nya. Kita beri IP-nya 192.168.11.2. Nah, untuk subnet masknya kita klik saja, kemudian kita akses ke DNS server. Kita beri nama IP-nya 192.168.11.4. Setelah itu kita close. Oke, kita beri IP-nya lagi pada HTTP server. Kita beri IP-nya 192.168.11.3. Kita klik subnet masknya, kita close. Kita beri DNS servernya. Kita masukkan IP lagi 192.168.11.4. Kita klik subnet masknya, kita close lagi. Kemudian kita ke DHCP. DHCP ini kita masukkan IP-nya 5. Kita klik subnet masknya. Nah, di sini kita akan mengakses ke DNS. Jadi kita tulis IP-nya ke DNS.
192, kita paste aja, kemudian kita 4. Nah, kita close, kemudian kita ke FTP, kita masukkan IP-nya, klik subnet mask-nya, kemudian kita selesai. Sudah seperti ini, sudah kita masukkan IP-nya, kita cek ya. Kita coba apakah sudah terhubung atau belum. Kita klik PC 0-nya, kemudian kita masuk ke command prompt. Kita akan mengecek server HTTP dulu. Kita ping 192.168.11.3. Oke, jika tampilan seperti ini, maka sudah terhubung ya. Kita cek untuk yang DNS-nya 11.4. Ini yang DNS, kita cek, oke, berhasil terhubung ya. Kemudian yang kedua, DHCP server yang 11.5, kita enter, sudah berhasil juga. Kemudian kita FTP, apakah terhubung atau belum, kita 11.6, kita klik. Oke, jika sudah seperti ini berarti dia sudah terhubung ya, sudah berhasil terhubung, tidak ada yang error. Kemudian kita ke HTTP, kita ubah, kita klik HTTP server, kemudian kita ke service, kemudian kita ubah indeks HTML-nya ya, kita ubah ininya menjadi terserah nama teman-teman atau siapa. Saya akan tuliskan nah, seperti ini. Kita save. Jika ingin mengubah yang lebih banyak silahkan saja. Cuman saya memberi contoh saja dulu ini. Kita save ya, kita close. Lalu kita cek dulu ke browser. Kita klik ke PC, kemudian kita ke browser ya. Kita cek dulu apakah sudah jalan atau belum, sudah tampil atau belum. Karena kita belum menggunakan domain, jadi kita masukkan dengan IP dulu. 192.168.11.3. Kita go. Nah, sudah tampil ini. Jadi sudah berhasil untuk ditampilkan ke browser HTTP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DNS server. Tadi HTTP sudah, kita ubah indeksnya. Sekarang kita ke DNS server. Kita akan memberikan domain ya. Kita klik, kemudian kita service, kemudian kita ke DNS. Nah, di sini kita masukkan nama domainnya ya. Kita masukkan nama dengan domain, contohnya seperti ini, health.com, kemudian addressnya, kemudian kita akan aksesnya ke IP HTTP 92.168.11.3. Lalu ini kita tipenya kita pilih ARI code, karena ARI code ini jadi mengkonfigurasi dari IP ke nama domain gitu. Jika kita pilih CNAME, itu memberikan nama alias. Nanti kita akan coba. Kemudian kita add, sudah berhasil seperti ini. Kemudian kita akan beri nama lagi, nama alias ya. Jadi misalnya nama alias channel.com. Kita beri tipenya CNAME. Kita beri nama aliasnya adalah, oke, kita add. Kemudian kita akan memberi satu lagi untuk FTP-nya. Sekarang kita belum konfigurasi FTP-nya, tapi saya buat dulu di DNS-nya dulu ya. Kita beri data health.com. Kita tipenya ganti dari ARI code aja. Kemudian kita address-nya kita akan mengarah ke FTP. 192.168.11.6. Kita add aja. Oke, kita sudah memiliki 3 data. Jangan lupa untuk mengaktifkan DNS service ini ya. Kemudian kita akan cek konfigurasinya pada CMD ya. Kita close saja. Kita copy PC 0, kemudian kita cek konfigurasinya. Kita cek dengan menggunakan ns lookup. Nama domainnya apa? Kita beri nama health.com. Kita enter. Nah, ketika ns lookup, kemudian nama domainnya sudah teman-teman buat. Jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil ya. Ini adalah IP dari DNS. Kemudian ini adalah IP dari web servernya atau HTTP servernya. Kemudian kita akan coba untuk mengecek nama aliasnya. Nama aliasnya kan channel.com. Kita enter. Nah, sudah seperti ini. Ini adalah DNS-nya. Kemudian ini adalah web servernya. Nah, aliasis dari health.com. Sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi untuk FTP-nya. Kita cek untuk FTP-nya.
apa tadi, data.health.com. Nah, sudah berhasil ya. Ini adalah DNS-nya, kemudian ini adalah FTP-nya, IP FTP servernya. Oke, kita sudah terhubung dan sudah berhasil. Kemudian kita buka, kita akan coba ke web browsernya. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita ke PC 0, kemudian kita ke web browser. Kemudian kita ketikkan nama domainnya. Kita go. Nah, sudah berhasil. Berarti ini kita sudah terhubung oleh server ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Kita klik, kita service, kemudian kita cari ke DHCP. Nah, di sini kita on kan ini. Sebenarnya ini ada data yang sudah default ya, tapi kita ingin membuat baru saja. Untuk DNS servernya kita masukkan IP-nya DNS ya, 19.2.168.11.4. Nah, untuk start IP address-nya kita di sini kasih 10. Kenapa 10? Karena kita di sini sudah menggunakan beberapa IP ya, jadi kita cari aman aja, kita kasih 10. Kemudian kita maksimum number usernya kita beri 5 aja, karena hanya PC 2 yang kita contohkan, PC 1 dan PC 2. Kemudian yang lainnya udah, kita save aja. Nah, sini sudah dibuatkan ya. Kemudian kita close, kita cek ke PC 1. Di sini kita cek ke PC 1. Kemudian kita ke IP configuration. Di sini kita pilih DHCP. Kita klik, maka akan secara otomatis terisikan IP-nya. Kita klik, kita tunggu request IP address-nya successfully. Di sini sudah dibuatkan oleh DHCP-nya. Oke, selanjutnya kita ke PC 2, kita ke desktop, kemudian kita IP configuration, kita pilih DHCP. Successfully sudah diberikan otomatis IP-nya, kita close aja. Nah, kemudian kita coba akses ya PC 2 nih, coba kita ingin mengakses web server tadi yang sudah dibuat domainnya. Kita ke web server, kita tuliskan HTTP, kita cek ya, ini dari PC 2. Kita ingin mengakses layanan pada domain yang sudah kita buat tadi. Kita tuliskan health.com. Kita cek. Oke, sudah terhubung ya PC 2-nya ya. Kemudian kita coba cek ini nama alias ya. Nama aliasnya channel.com. Kita go. Oke, sama aja. Nah, selanjutnya di sini kita terakhir ingin mengonfigurasikan FTP server. Kita klik, kita pilih service, kemudian kita cari FTP. Ini FTP, kita klik. Nah, di sini kita username-nya health, kemudian passwordnya juga health. Kita centang semua ini, kita centang, kemudian kita add. Nah, nanti username dan password ini kita akan membuat filenya, kemudian filenya akan disimpan oleh di sini. Sekarang ini adalah jumlahnya ada 33, mungkin nanti ketika kita tambahkan jumlahnya akan 34. Kita setelah seperti ini, kita close aja. Kita akan membuat file dari PC 2 ini, file txt saja. Kita ke text editor. Sini kita akan beri filenya, yaitu isi filenya. Terima kasih dan support terus channel ini. Oke. Kita buat filenya seperti ini. Dalam filenya kita save aja, kita klik ini, kemudian kita save. Kita kasih nama data health.txt. Nah, kemudian kita oke. Kemudian kita cek PC 2 ini pada CMD. Apakah sudah ada belum? Kita coba cek menggunakan dir. Nah, data health ada nih ya. Kemudian kita coba di FTP, kemudian kita ketikkan FTP, kita nama domainnya datahealth.com, kita enter, masukkan username-nya, kemudian kita masukkan password-nya. Coba begini, kita ketik dir. Kita lihat di sini file saya belum ada ya. Nah, nanti file saya ini akan masuk ke sini. Kemudian PC 1 ini akan mendownloadnya. Sekarang kita akan masukkan file kita ke sini dan nanti akan di-download oleh PC 0.
Kita masukkan dengan cara put data health txt, kemudian kita enter. Jika seperti ini berarti sudah berhasil ya. Coba kita dir. Nah, data saya sudah masuk ke sini. Nah, kemudian kita ingin mendownloadnya pada PC 0 ini. Kita akan mendownload file tersebut dari PC 0 ini. Kita buka PC 0-nya, kemudian command prompt. Kita ketikkan ftp datahealth.com. Kemudian kita enter, masukkan username dan passwordnya. Kita dir dulu. Nah, kita akan mengambil atau mendownload data health ini. Kita ketikkan get, nama filenya apa? Data health.txt. Kemudian kita enter. Sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita dir. Nah, kita sudah mendownloadnya ya pada PC 0. Kemudian kita quit aja. Oke. Selesai. Mungkin cukup sekian dulu mengenai presentasi atau implementasi jaringan komputer dengan topologi seperti ini. Silakan dicoba-coba sendiri. Apabila penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.